Sudah. Hari ini berangkat semua? Berangkat. Coba ibu presensi dulu, ibu absensi dulu. Pertama, Aji. Aji berangkat? Hadir. Kedua ada Nina, Laksmi, Mario. Saya Bu. Berangkat semua ya. Selanjutnya coba dilihat di bawah kursi ada sampah atau enggak. Kalau enggak ada silakan diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Ada sampah? Nggak ada ini sudah bersih. Kan saya udah piket Bu. Oh iya, pintar Mario, bagus. Yang piket hari ini sudah piket semua? Sudah. Baiklah untuk semuanya, sekarang ibu mau bertanya nih. Kalian pernah bantu ibu di rumah menjemur pakaian atau tidak? Pernah atau tidak? Nggak pernah. Oh pernah. Yang perempuan nih, Laksmi sama Mbak Nina, sudah pernah belum bantu ibu menjemur pakaian? Coba, kalau kita menjemur pakaian basah itu menjadi pakaian kering. Kenapa? Kok bisa ya? Dari baju yang basah dijemur jadi kering. Kira-kira gimana itu? Dijemur. Dijemur, ya pintar. Selain itu di jawaban lain. Iya benar ya, benar Mario, benar. Kering karena kita jemur karena terkena sinar matahari. Nah, biasanya kapan sih kita mengangkat jemuran? Ya, saat jemurannya sudah kering. Selain itu? Saat disuruh mama. Saat disuruh mama, pintar. Ada lagi, biasanya ada tanda-tanda apa nih? Kalau misalnya bajunya belum kering, terus belum disuruh sama mama, tapi harus cepet-cepet diambil, itu biasanya karena apa? Karena hujan Bu. Iya, karena mendung. Biasanya kalau mendung itu tanda akan Hujan. hujan. Bu mau nanya. Iya, kenapa? Semalam saya nonton film. Heeh. Itu lagi hujan. Iya. Kenapa kalau hujan pesawat itu bisa goyang-goyang Bu? Kenapa kalau hujan pesawatnya goyang-goyang? Mario sudah pernah naik pesawat? Nggak pernah. Oh, pernah. Coba yang lainnya, ada yang bisa menjawab atau udah pernah naik pesawat juga? Pernah lihat pesawat? Kalau naik pesawatnya sudah pernah belum? Belum. Oke, kalau nah itu Mario, hal itu juga akan kita pelajari nanti di pelajaran hari ini. Jadi nanti untuk pertanyaan Mario akan kita bahas di sesi terakhir ya Mario ya. Nah untuk saat ini ibu ingin kalian untuk belajar apa itu siklus air seperti yang tadi sudah kita bahas. Kenapa sebelum hujan itu ada mendung? Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi tahapan dari siklus air. Sudah siap belajarnya? Iya, mantap. Ya, belum Mario. Pertama ibu akan menampilkan video tentang siklus air atau hujan. Kita perhatikan terlebih dahulu ya. Siklus air. Sudah ditonton tadi videonya? Sudah. Sudah. Nah, jadi setelah kita menyaksikan videonya, sebelum hujan itu biasanya ada apa? Apa yang terjadi? Langitnya gimana biasanya sebelum hujan? Mendung, gelap, pintar. Nah, kalau hujan biasanya airnya turun kemana ya? Ke bawah. Ke bawah. Setelah itu kalau ke bawah kemana lagi airnya? Ke got. Kemana lagi? Ke sungai Bu. Ke sungai. Kemana lagi? Ke dalam bumi. Ke dalam bumi, pintar. Nah, hal itu yang nanti juga kita akan pelajari. Nah, untuk saat ini ibu akan meminta kalian untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang tadi terjadi di video terkait siklus air. Sekarang kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke? Kelompoknya ibu hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau anak nomor 1 sampai 4 bisa berkelompok. Sama langsung sama. Silahkan berkelompok, mejanya boleh diatur, kursinya boleh dihubungkan, diatur dulu. Bu ini kita kelompokannya ngapain? Nah, kita akan membahas tadi apa yang terjadi di video tadi, apa yang terjadi pada siklus air. Jadi kita belajar siklus air itu dimulai dari apa dan sampai apa, gitu ya. Oke, udah berkelompok ini? Sudah. Sekarang pembagian perannya, ayo. Saya pokoknya harus jadi ketua Bu. Saya nggak mau jadi anak buah. Oke, Maria nanti bisa membantu teman-temannya untuk memimpin diskusi ataupun memimpin saat presentasi. Ya nggak apa-apa. Iya,
siapa yang nanti kalian boleh dari saat presentasi juga menampilkan visualnya atau gambarnya. Ada yang suka menggambar di kelompok ini? si Asmi atau Dia nggak bisa. Laksmi pintar. Oh iya, Laksmi Iya, Bu, pintar. saya pernah lihat dia gambarnya jago Iya, banget. nanti Laksmi yang bantu teman-temannya untuk memvisualisasikan, oke? Oke, selanjutnya kalian juga nanti menyusun laporannya ya tentang tahapan-tahapan dari siklus air dari 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kelompok ini siapa yang mau melakukannya? Ini aja. Iya, Nina sama Nina. Gak apa-apa. Nggak apa-apa Nina, kan kalau nanti kita belajar lagi. Nggak apa-apa Nina, siap? Ya. tidak dibaca ombak. Ya, silakan didiskusikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan saja, oke? Nulisnya bagaimana ya? Nulisnya nanti untuk laporan atau hasilnya bisa ditulis di selembar kertas ya. Pakai pulpen atau pakai pensil? Biar jelas pakai apa? Spidol. Iya, boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen juga boleh. Dihias aja. Nah, kok dihias boleh, dihias yang cantik. Nanti minta bantuan dari Biasa Laksmi. aja biar bagus gitu. Silakan didiskusikan. Kamu yang benar. Kamu jangan bisik. Mario duduk, Mario. Oh, duduk Mas. Duduk. Asminya Ya, ada boleh. Adi nanti bisa masuk menjelaskan ya, Adi. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, setelah selesai diskusi, Ibu meminta untuk kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Silahkan. diambil scene-scene yang Berdiri, bagus boleh. gitu ya. Boleh nanti pokoknya bikin yang bagus deh biar bisa di up. Oke, kita mulai ya. Tahu teman-teman. Mau ambil yang ininya nggak Ayo bisa. hadap depan semuanya. Sambil nanti Jadi yang lain memperhatikan ke depan. Halo teman-teman. Kalau ini perkenalkan kita dari kelompok apa? Kelompok A ya. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami terkait siklus air. Oke, ini hasil karya kami. Ya, ini digambar oleh Laksmi. Keren banget kan? Keren banget kan? Ini gambarnya Laksmi. Nah, jadi di sini Laksmi yang dibantu visualisasi dengan pemahamannya Laksmi sendiri dan akan dibantu jelas oleh Kak Adi. Silakan Kak Adi jelasin. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini gambarnya Laksmi, bagus banget. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait untuk siklus air ya. Untuk siklus air yang pertama itu ada di tahap evaporasi teman-teman. Nah, evaporasi itu adalah proses penguapan gitu. Terus setelah airnya menguap, mengumpul di atas, itu namanya proses kondensasi. Setelah proses kondensasi itu ada selanjutnya proses presipitasi. Itu adalah proses airnya tuh turun dari yang tadinya awan terus turun begitu. Terus setelah turun nanti ada proses infiltrasi. Setelah hujan ya, itu airnya akan meresap ke dalam tanah gitu. Setelah meresap ke dalam tanah itu airnya nanti akan mengalir ke sungai, nanti ujung-ujungnya ke laut. Itu namanya proses runoff gitu. Oke, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyain? Oke, tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Udah ya. Jadi kita udah belajar tentang apa anak-anak? Air. Siklus air. Siklus air, pinter. Tadi siklus air tahapannya ada apa aja? Coba satu ada apa? Evaporasi, Evaporasi itu apa? penguapan, Penguapan. Yang kedua ada apa? kondensasi, Yang ketiga ada apa? vertikasi. Presipitasi. Yang ketiga ada hujan. Yang keempat ada apa? Infiltrasi. Infiltrasi ataupun ada juga runoff. Sekarang berarti kalian udah paham ya. Kalau nanti diminta sama orang tuanya, coba siklus hujan, kenapa air di bumi itu nggak habis-habis? Kalian bisa menjelaskan karena ini Bu, ada namanya siklus air. Itu hujan, ada penguapan, ada nanti kondensasi, ada nanti hujan, dan ada air yang runoff, dan ada juga air yang menyerap ke dalam tanah. Kira-kira bisa menjelaskannya nanti ke orang tua ataupun ke keluarga di rumah? Bisa. Pintar. Nah, setelah mempelajari pelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah hari ini menyenangkan pembelajarannya? Seru, Bu. Seru. Mau buat terus-terusan. Iya Bu, jadi terus-terusan dong kita
hujan pesawat itu goyang-goyang? Iya, kenapa pas hujan itu pesawatnya goyang-goyang? Setelah tadi belajar tentang siklus air, teman-teman ada yang mau menjawabnya? Ada yang bisa membantu Mario? Tidak ada. Nabrak awan. Karena nabrak awan, ya. Karena di awan itu ada apanya tadi kalau hujan? Ada air, ada kondensasinya. Dan selain itu, Mario, saat hujan itu kan biasanya anginnya kencang, ya nggak? Nah, itu juga yang terjadi pada pesawat, karena pesawatnya bertabrakan dengan awan yang mengandung hujan dan juga pesawatnya itu juga menabrak angin, jadi pesawat mengalami guncangan. Bisa dipahami, Maria? Paham. Paham. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa dipelajari di rumah. Nanti kalau